Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puspita. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pinggan. Sehat ya Bu Puspita? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Apa Bu Puspita hari ini longgar nggih atau ada waktu begitu nggih? Iya Pak, hari ini saya lagi free Pak. Lagi longgar banget. Nggih. Ada apa Pak? Kelihatannya syukur. Oh iya. Ada apa Pak? Kelihatannya kok gelisah banget Pak Pinggan ya. Bu Puspita ini tahu saja ya. Jadi memang ada sesuatu yang pengen saya bicarakan dengan Bu Puspita. Mungkin dari pembicaraan ini nanti kalau Bu Puspita tidak keberatan, saya akan sangat senang sekali kalau bisa berbicara, berbagi apa yang saya rasakan kepada Bu Puspita. Oke Pak, mudah-mudahan nanti saya bisa mencerahkan ya Pak ya. Terima kasih, pasti bisa mencerahkan nanti. Jadi kebetulan begini Bu, Ibu kan tahu sendiri ya, saya ini kebetulan mengajar di beberapa kelas di sekolah. Salah satunya itu saya mengajar di kelas 11 Bu. Kebetulan di kelas 11 ini ada sedikit permasalahan yang mengganjal pikiran saya begitu Bu Puspita. Iya, nggih. Permasalahannya apa ya Pak itu ya? Nah, nggih. Jadi kebetulan saya itu mengajar kelas 11 itu beberapa kelas. Tapi dari beberapa kelas itu ada satu permasalahan yang sangat menyita pemikiran saya, dan pada hari ini saya ingin berbagi dengan Bu Puspita dengan harapan tentunya saya bisa tercerahkan dan dapat sesuatu yang mungkin bisa menjadi solusi dari permasalahan ini. Kebetulan ada salah satu siswa itu yang berbeda Bu. Jadi kebiasaannya itu dari awal mengikuti proses pembelajaran dengan yang sekarang itu sangat berbeda. Oh iya Pak. Ya jadi Pak Pinggan ini ada masalah, ada siswa yang berbeda ya Pak dari yang dulunya, terus kemudian sekarang itu jadi berbeda. Nah Bapak bisa mendeskripsikan lebih jauh apa enggak perubahan yang berbeda itu yang bagaimana yang Bapak maksudkan? Jadi begini Bu, dulu itu ada salah satu anak, kebetulan anak ini adalah anak perempuan Bu. Jadi anak perempuan ini dulu pada saat mulai masuk ke sekolah, mulai masuk ke SMA, itu kebetulan saya melihatnya bahwa anak ini memiliki potensi yang luar biasa. Jadi anak ini sangat tertib, sangat disiplin, kemudian kemampuan dalam bidang kognitif atau kemampuan dalam bidang pengetahuannya luar biasa. Itu masuk dalam dalam tingkatan anak yang memiliki potensi yang sudah sangat menonjol begitu Bu. Nah, cuman seiring berjalannya waktu kelas 10 kemudian masuk kelas 11 semester 1, masuk kelas 11 semester 1 ini masih tetap aman, artinya anak ini dalam bidang organisasinya jalan, kemudian public speakingnya juga luar biasa, kemudian dalam hal pengetahuan atau mata pelajarannya itu juga sangat mumpuni. Artinya anak ini memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain, artinya kemampuan yang menonjol daripada yang lain. Cuman yang menjadi masalah ketika masuk semester 2 Bu Puspita, tiba-tiba anak ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Yang dulunya aktif di kelas menjadi tidak aktif, yang dulunya hampir tidak pernah tidak masuk, ini malah kebalikannya, sering tidak masuk. Kemudian yang dulunya itu aktif dalam organisasi, ini menjadi tidak aktif dalam organisasi. Ini yang kemudian menjadi bahan pemikiran saya Bu Puspita. Oh iya Pak, jadi Bapak ini merasakan ada perbedaan di anak tersebut ya Pak ya. Yang dulunya kelas 10 anaknya sangat aktif di kelas, organisasinya bagus gitu ya. Begitu di kelas 11 ternyata mengalami perubahan yang luar biasa, dan perubahannya itu lumayan negatif ya Pak, lumayan drastis gitu ya Pak. Iya. Ya. Pak, kira-kira dari perbedaan yang Bapak rasakan itu, kira-kira Bapak punya feeling gitu nggak Pak? Apa penyebab dari perbedaan itu,
perubahan perbedaan si anak tersebut, Pak? Sebenarnya kalau perubahannya ke arah positif itu tidak masalah Bu bagi saya, tapi ini perubahannya ke arah negatif, sehingga ketika ini perubahannya ke arah negatif ini menjadi pemikiran tersendiri, sampai di rumah pun itu masih teringat kenapa anak ini kok seperti ini. Nah, dari ketika saya melihat dari rumah, artinya melihat kondisi di sekitar rumah, kemudian kondisi orang-orang di sekitar rumah begitu, saya sempat berpikir atau terbersit dalam pemikiran saya, apa iya ya anak ini ada masalah dengan keluarganya? Apa iya ya anak ini dalam tanda kutip bermasalah dengan orang-orang terdekatnya? Karena saya melihat ketika saya bertanya kepada teman-temannya begitu, anak ini memang jauh dari keluarga, anak ini kos begitu Bu. Jadi saya sempat terbersit dalam pemikiran saya, apakah iya anak ini ada masalah keluarga? Cuman yang menjadi masalah, ini lagi-lagi hanya berada pada tataran pemikiran saya. Masalahnya adalah ketika saya harus memanggil anak ini, kemudian saya harus berbicara dari hati ke hati, berbicara empat mata dengan anak ini, itu dalam pemikiran saya masih setengah hati Bu. Kenapa setengah hati? Karena saya beranggapan bahwa saya ini guru laki-laki, kemudian dia perempuan, sehingga apakah kira-kira mungkin begitu anak ini mau bercerita apa adanya dengan saya, yang saya kebetulan laki-laki dia perempuan, atau tidak? Itu yang kemudian menjadi pemikiran saya berikutnya Bu Puspita. Oh iya, jadi setelah Bapak identifikasi kemungkinan anak tersebut ada masalah dengan keluarganya, yaitu masih identifikasi ya Pak? Iya, kelihatannya begitu. Iya, terus kemudian terpikir oleh Pak Pinkan sebenarnya bagaimana kalau memanggil siswa tersebut gitu ya, tetapi Pak Pinkan terpikir kurang enak gitu ya, gimana saya laki-laki, siswa itu perempuan, apakah pantas misalnya saya memanggil siswa tersebut gitu ya Pak, benar ya Pak? Betul, iya Bu. Iya. Menurut saya itu bagus sekali loh Pak. Kira-kira Pak, misalnya Bapak akan memanggil anak tersebut, rencana Pak Pinkan kapan kira-kira Pak misalnya itu dilakukan? Kalau memang ini kira-kira tidak bermasalah atau kira-kira aman-aman saja, dan kemungkinan anak ini bisa bercerita lebih kepada saya untuk dalam proses pemanggilan ini, pasti secepatnya saya akan melakukan proses pemanggilan ini Bu Puspita. Karena menurut saya kalau permasalahan ini dibiarkan dan tidak segera dituntaskan, yang nanti yang dalam tanda kutip menjadi korban itu adalah anaknya sendiri, dan saya tidak ingin itu, karena anak ini memiliki potensi yang luar biasa. Jadi secepatnya dalam waktu ini, dalam minggu-minggu ini, rencananya mau saya panggil begitu Bu, untuk saya ajak berbicara dari hati ke hati, biar ada solusi dan biar tahu sebenarnya ada apa di balik anak ini begitu Bu Puspita. Oh iya Pak, bagus sekali itu Pak ya. Saya suka dengan apa yang kita diskusikan hari ini Pak. Kira-kira Pak, ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu pemanggilan itu apa tidak ya Pak ya? Kalau menurut saya kira-kira kok saya panggil sendiri dulu Bu, karena semakin nanti banyak orang yang menghadapi anak ini nanti dalam pemikiran saya semakin anak ini tidak berani untuk bercerita apa adanya. Sehingga kalau menurut saya langkah pertama yang akan saya ambil adalah saya akan memanggil sendiri anak ini. Kalau kemungkinan ini nanti terbentur, artinya terbentur jalan buntu, anak ini tetap tidak mau menyampaikan atau tidak mau bercerita apa adanya, tentunya langkah yang kedua saya mungkin akan minta bantuan ke Bu Puspita untuk ikut berbicara dengan anak ini. Mungkin kalau dengan saya itu tidak bisa berterus terang karena saya laki-laki dia perempuan, mungkin kalau dengan Bu Puspita itu nanti sesama perempuan mungkin bisa lebih jauh untuk berbicara dan lebih terbuka. Begitu Bu Puspita. Ya. Oke Pak Pinkan, saya siap membantu. Misalnya Pak Pinkan butuh bantuan ya. Oke, sekarang target pemanggilan itu akan dilakukan kapan Pak kira-kira? Kira-kira untuk target pemanggilan itu saya lakukan minggu ini Bu.
Karena sekali lagi itu tadi, ketika ini nanti berlarut-larut tidak segera dituntaskan, maka kasihan juga pada anaknya. Dalam tanda kutip kalau bahasa Jawanya eman-eman Bu, karena anak ini memiliki potensi yang luar biasa. Dan dari pemanggilan ini saya memiliki target bahwa setelah anak ini saya panggil begitu Bu, setelah anak ini saya panggil begitu, minimal saya akan mendapatkan informasi ada apa sebenarnya anak ini kok mengalami perubahan yang sangat drastis, penyebabnya seperti apa, baru nanti saya akan bisa mengarahkan anak ini untuk menemukan solusinya sendiri, sehingga anak ini bisa kembali seperti yang dulu. Itu yang menjadi target saya Bu. Oh iya, ide bagus sekali Bapak ya. Saya yakin Bapak pasti bisa ya untuk mendapatkan informasi dari anak tersebut. Kemudian mudah-mudahan anak tersebut akan bisa mengatasi permasalahannya. Bapak, biar saya tahu kalau Bapak berhasil memanggil anak tersebut, kemudian bisa tahu permasalahannya dan mungkin anaknya bisa membuat solusi untuk masalahnya. Kira-kira gimana ya Pak caranya ya Pak, biar saya tahu kedepannya kelanjutannya seperti apa? Jadi nanti saya setelah proses pemanggilan itu Bu, nanti saya akan berkoordinasi dengan Ibu, dan itu pun kalau Ibu ada waktu dan mungkin Ibu bisa membantu saya akan berkoordinasi dengan Ibu sehingga perkembangan dari proses ini bukan kemudian saya sendiri, akan tetapi kira-kira biar lebih ringan dalam tanda kutip untuk menyelesaikan permasalahan ini, tentunya saya tetap minta bantuan Ibu. Iya, oke siap Pak Pinkan. Jadi minggu depan kita ketemu lagi ya Pak? Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Kalian makan bakso di kantin sekolah Pak? Mantap ini Bu. Oke, sekali lagi terima kasih Bu, Ibu sudah memberikan waktu, melonggarkan waktu untuk ngobrol dengan saya, dan saya merasa bahwa dalam coaching ini saya ada sesuatu yang baru sehingga apa yang ada di dalam pikiran saya itu bisa terpecahkan dan solusinya pun juga muncul, dan saya yakin setelah ini saya akan melakukan proses sesuai dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini Bu. Dan saya di dalam hati saya tumbuh keyakinan bahwa akan bisa menuntaskan permasalahan ini. Sekali lagi terima kasih Bu Puspita, dan saya berharap terus ada waktu untuk saya bisa berkoordinasi dengan Ibu. Iya, sama-sama Pak Pinkan. Saya yakin Bapak pasti bisa mengeksekusi tujuannya tadi. Ya, terima kasih Pak Pinkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Monggo Bu Munifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari proses coaching yang dilakukan oleh Bu Puspita terhadap Pak Pinkan, saya sudah mengikuti alurnya dari pertama sampai terakhir. Sudah cukup bagus Bu, sudah bagus sekali ya. Prosesnya sudah sudah mengikuti alur Tirta, dan Bu Puspita sebagai coach sudah memberikan jalan, memberikan alur solusi kepada Bapak Pinkan sehingga beliau bisa menemukan solusi-solusi bagus untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu yang saya tangkap dari proses coaching antara Bu Puspita dan Pak Pinkan. Sudah bagus sekali Bu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Munifah.